Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu Jaemin mau diserang oleh Alpha. Kalian penasaran apa yang akan terjadi pada Jaemin? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Rebecca yang mulai berlari. Dan Jaemin pun mulai berkata, "Jangan mengganggu." Serangan itu pun langsung hilang seketika di saat Jaemin berkata seperti itu. Alpha bergumam, "Mustahil. Pohonic Ridge adalah sihir api kelas 6 yang ayah buat. Itu bukan sesuatu yang seorang anak kecil mampu tangkis." Tiba-tiba Jaemin berkata, "Mati!" Tiba-tiba tubuh Alpha mulai dipenuhi oleh sebuah es. Tiba-tiba ada orang yang berkata, "Jaemin, itu cukup." "Ayah, ini aku. Sudah tidak apa-apa." Ternyata yang berkata tadi adalah ayah Jaemin. Ayah Jaemin berkata, "Semuanya baik-baik saja kan?" Ayah Jaemin bergumam, "Aku pikir aku salah awalnya. Tapi itu tidak bisa dianggap sebagai kesalahan. Jika aku tidak menghentikannya, Alpha pasti sudah mati." Konsimon bergumam, "Dahsyat sekali. Kekuatan Alpha mungkin lemah dan lebih rendah setengah dariku. Tapi jika artefak itu telah diaktifkan, maka semua orang di sini akan terbakar hingga mati. Tapi untuk mengenalinya dalam hitungan detik itu sangat sulit. Anak itu mungkin akan memenuhi mimpi lamaku yang telah kudambakan." Ibu Alpha berkata, "Sayang, anak itu mencoba membunuh anakku. Bagaimana kamu bisa hanya berdiam di situ saja? Anda harus mengatakan yang sebenarnya. Justru orang yang ingin membunuh adalah Alpha. Dia orang yang menyerangnya dulu dan menggunakan artefak untuk menyerang Jaemin. Bukan begitu, Madam Simon? Tapi Alpha masih kecil." "Kecil? Sudah cukup sayang. Ayo, kita buka secara jelas apa yang telah anakmu yang berharga itu telah lakukan. Kelihatannya anak kami telah berperilaku yang buruk pada hari yang baik ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas ketulusan permintaan maaf Anda. Aku akan kembali dulu." "Baiklah, silakan Anda kembali dan istirahat. Aku minta maaf karena telah merusak pestanya. Dengan ini, saya meminta para tamu untuk kembali dan istirahat, serta pestanya berakhir di sini." "Suamiku, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Anak kita menderita di tangan anak yang melakukan itu." "Diam! Ada banyak mata di sini. Kembali ke kamar dengan Alpha," ucap Von Walton. Kita beralih ke tempat ruangan Alpha. Ibu Alpha berkata, "Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bahkan jika dia yang melakukan kesalahan dulu, seharusnya kamu berpihak padanya. Apa kamu mencoba untuk mendapatkan perhatianku? Apa kamu tidak menyadari bahwa tindakanmu mencerminkan yang buruk terhadapku, kepada seluruh bangsawan, dan di seluruh kerajaan?" Alpha bergumam, "Aku sangat takut. Aku hanya menginginkan perhatian ayah. Siapa yang berani-beraninya memberikanmu artefak Pohonic Ridge itu?" "Alpha, kamu tahu aku tidak suka mengulang-ulang kan? Aku akan bertanya sekali lagi untuk yang terakhir. Siapa yang memberikannya kepadamu?"
Renon yang memberikannya padaku, ucap Alpa. Setelah itu Renon pun datang. Renon berkata, "Apa ayah memanggilku?" Renon bergumam, "Aku bahkan memberinya sendok untuk dia makan. Namun dia gagal. Dasar bajingan idiot. Aku tidak percaya dia bisa menjadi kakakku. Lebih baik aku bertikah naif untuk sekarang." Konsimon berkata, "Apa kamu yang memberikan pada kakakmu pohon Ridge itu?" "Itu benar." "Mengapa kamu memberikan kepadanya sesuatu yang sangat berbahaya?" "Anak itu membuli kakak. Jadi aku tidak ingin melihatnya menderita." "Kamu ingin memanipulasi kakakmu, bukan?" "Renon, kamu tidak melakukan itu demi kakakmu, bukan?" Renon bergumam, "Bagaimana ayah bisa tahu?" Konsimon berkata, "Kalian semua sudah menyadari ini. Tapi aku tidak tertarik pada kalian berdua. Apa kalian tahu kenapa? Meskipun kalian adalah keturunanku, tapi kalian tidak memiliki bakat yang aku harapkan. Itu tidak berarti bahwa aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Daripada menghabiskan waktu kalian dengan aksi yang kekanak-kanakan ini, lebih baik kalian buktikan kepadaku bahwa kalian layak menjadi keturunanku. Aku tidak akan lagi ikut campur dengan apapun yang kalian lakukan. Tapi kalian harus membersihkan sendiri kekacauan yang kalian buat. Aku ingin besok pagi kalian pergi dan minta maaf ke Jamin Walton sampai dia menerima dan memaafkanmu." Konsimon pun pergi dari tempat tersebut. Alpa bergumam, "Sial, aku harus menemui si bajingan itu lagi. Hanya memikirkannya saja membuatku gemetaran." Alpa berkata, "Hai Renon, apa kamu juga akan meminta maaf kepadanya?" Alpa bergumam, "Apa dia begitu terkejut karena melihat ayah atau yang lainnya? Mengapa dia terdiam begitu saja?" Renon bergumam, "Akan kutunjukkan kepadamu, ayah. Aku bersumpah aku akan membuktikannya." Kita beralih di tempat Jamin. Di sana ada Jamin yang sedang istirahat, dan ada ibunya yang di sebelahnya. Ibu Jamin bergumam, niat membunuh Jamin pada Alpa sangat nyata. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak 9 tahun untuk memiliki hal seperti itu? Aku kira itu hanyalah pertengkaran anak kecil biasa. Jika saja artefak itu benar-benar teraktifkan, aku tidak bisa memaafkannya. Bahkan jika Konsimon sendiri yang meminta maaf. Aku butuh minta maaf yang lebih baik atau kompensasi. Bahkan jika aku harus meminta keluargaku. Tiba-tiba Kon Walton menghampiri Sirbal atau Ibu Jamin. Kon Walton berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" "Bagaimana mungkin? Aku tidak khawatir." "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" "Aku akan melakukan apapun itu. Waktu kamu menghentikanku, aku khawatir kalau kamu mungkin akan merusak lebih lagi suasana hatimu." Konsimon memang meminta maaf langsung di tempat. Aku tidak ingin ada perpecahan antara bangsawan utara karena hal ini. Ayo kita pergi. Jamin tidak akan bisa istirahat kalau kita berlama-lama di sini. Mereka berdua pun pergi dari kamar Jamin, dan Jamin pun ternyata belum tidur. Jamin bergumam, "Aku mengerti kekhawatiran mereka. Aku tidak bisa mengontrol diriku pada waktu itu.
Namun, Jens tidak disangka dia reinkarnasi. Bukan hal yang aneh sebenarnya. Lagi pula, aku juga tereinkarnasi setelah beberapa puluh ribu tahun. Reinkarnasinya hampir tidak mungkin bisa dihindari. Akan tetapi, dia tidak mengenaliku. Dia tidak memiliki ingatan apapun tentang masa lalu hidupnya. Itu normal. Toh kondisiku khusus. Tapi tidak disangka, Jens reinkarnasi pada waktu yang sama sepertiku. Apakah ini sebuah keisengan takdir? Atau rencana seseorang? Apa ini rencana 12 dewa? Tidak mungkin jika mereka tahu aku bereinkarnasi. Kalau mereka tahu, tidak mungkin mereka untuk membiarkanku. Pertama-tama, aku harus menemuinya lagi. Apakah yang akan dikatakan Jaemin pada Rebecca di esok harinya? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!